Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari Prodi Ekonomi Islam kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sosok yang paling terkenal pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan lahir pada tahun kelima sebelum kenabian, tepatnya pada tahun 606 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam pada usianya 23 tahun, di mana beliau masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah. Muawiyah bin Abi Sufyan pada umurnya 23 tahun diberi amanah oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Yordania. Juga saudaranya Yazid diberi amanah sebagai gubernur Damaskus. Akan tetapi Yazid pada saat itu meninggal pada usia muda atau pada masa pemerintahannya yang sangat sebentar. Yazid ini meninggal karena wabah penyakit yang terjadi di kota Amus. Sehingga Umar bin Khattab pada saat itu menyatukan kedua wilayah ini, yakni kota Damaskus disatukan ke kota Yordania di bawah kepemimpinan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Yordania pada saat itu, ia merupakan sosok gubernur yang sangat jujur, tegas, dan ahli di bidang politik. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya atau jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan beberapa syarat. Dengan adanya perjanjian tersebut dapat menyatukan kembali umat Islam di bawah satu kepemerintahan, yakni di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini naik sebagai khalifah tidak melalui proses pembaiatan masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan ini dibaiat oleh penduduk Syam. Pertamanya dibaiat oleh penduduk Syam, kemudian dibaiat oleh masyarakat secara keseluruhan. Muawiyah memproklamir dirinya sebagai khalifah di Ilya setelah pasukannya dinyatakan menang. Upaya ini karena keterpaksaan terhadap realita dan upaya menjaga persatuan umat. Sehingga di sini masuklah unsur kekuatan dan keterpaksaan untuk menggantikan musyawarah. Karena pada saat itu telah terjadi perceraian ideologi antara idealisme dan realita. Peristiwa ini terjadi setelah Hasan bin Ali dibaiat oleh kaum Syiah sebagai pengganti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Hasan bin Ali di sini mengundurkan diri karena melihat bahwa ini akan mengarah pada perpecahan dan pertumbuhan darah, dan dikenal sebagai suatu peristiwa, yakni peristiwa dalam sejarah Islam itu adalah peristiwa Amul Jamaah, di mana mempersatukan umat Islam di bawah suatu kekuasaan khalifah. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah dikarenakan adanya tuntutan qisas bagi pembunuh Utsman. Muawiyah ini merupakan perselisihan Ali dengan Utsman itu dikarenakan adanya tuntutan qisas bagi pembunuh Utsman. Ini merupakan sebab Muawiyah menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib karena ia merasa bahwa ia berhak untuk tuntutan tersebut karena adanya hubungan kekerabatan dengan Utsman. Di sini Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem demokrasi menjadi sistem demokrasi monarkis, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengaku bahwa dirinya merupakan raja Islam pertama dan meniru gaya-gaya pemerintahan kepemimpinannya Romawi dan Persia. Dengan diterapkan sistem seperti ini, yakni sistem garis keturunan, maka ini menandai bahwa sistem pemerintahan yang berdasarkan asas demokrasi itu sudah digantikan oleh sistem monarkis. Dalam masa pemerintahannya, Muawiyah bin Abi Sufyan
masih menjalankan kedudukan dan fungsi khalifah, tetapi dia menjaga jarak terhadap kehidupan masyarakatnya. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat hidup mewah dan menjadikan Baitul Mal sebagai harta kekayaan pribadinya. Terlebih pula apabila dia melakukan pertimbangannya sendiri. Inilah yang menjadi pembeda antara sistem pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dibandingkan sistem kekuasaan khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam masa pemerintahannya, Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menegakkan kerukunan antara bangsa Arab Utara dan bangsa Arab Selatan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga membuat penguasa dan para rakyat hidup rukun. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini berlaku bijak terhadap orang-orang Kristiani. Ini ditandai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk beberapa orang umat Kristiani untuk menjadi pejabat negara. Pada masa dinasti Umayyah terdapat 14 orang yang memimpin dinasti ini. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan khalifah pertama di Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Abi Sufyan di sini memindahkan ibu kota Madinah ke Damaskus. Muawiyah melakukan perluasan kekuasaannya ke wilayah bagian barat dan bagian utara, di mana Imperium Romawi kuno, Romawi Timur, suka menyerang negara-negara Islam yang berbatasan langsung dengan wilayah mereka. Sehingga Muawiyah menyusun rencana untuk meningkatkan armada laut maupun darat mereka. Sehingga Muawiyah menyusun angkatan perang laut dan darat untuk melakukan penyerangan. Sehingga armada laut muslimin itu sebanyak 1.700 kapal, dan juga Muawiyah angkatan daratnya itu melakukan pembentukan pasukan khusus perang di musim dingin dan pasukan khusus perang di musim panas. Sehingga pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, Muawiyah dapat menaklukkan beberapa wilayah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, pemerintahan ini dianggap pemerintahan yang cemerlang di antara masa khalifah-khalifah sebelumnya. Kedua adalah Yazid bin Muawiyah, di mana Yazid ini memerintah dinasti Umayyah selama 3 tahun dengan alasan bahwa ia meninggal muda terkena penyakit atau wabah yang terjadi pada saat itu. Yazid bin Muawiyah merupakan anak Muawiyah bin Abi Sufyan dari istrinya yang bernama Maimun bin Bahdal. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, masyarakat langsung membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai seorang pemimpin. Yazid bin Muawiyah dibaiat pada usia 34 tahun. Ketika Yazid bin Muawiyah naik sebagai pemimpin dinasti Umayyah, sejumlah tokoh Madinah tidak mau menyatakan kesetiaannya kepadanya. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dilakukan oleh Hasan bin Ali tahun 680 Masehi. Nya adalah Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid dalam masa pemerintahannya terjadi masa krisis atau ketidakpastian. Ini ditandai dengan adanya perselisihan suku di antara bangsa-bangsa Arab sendiri. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam, di mana Marwan bin Al-Hakam ini sebelum menjadi pemimpin Khalifah Bani Umayyah, ia menjadi seorang pejabat negara pada masa Utsman bin Affan, sekaligus menjadi tangan kanannya Utsman bin Affan, yakni sekretaris. Dan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Al-Hakam ini menjadi seorang gubernur, adalah Abdul Malik bin Marwan. Bin Marwan lahir pada tahun 26 Hijriah di Madinah, tepatnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Abdul Malik ini dipandang sebagai pendiri kedua Daulah Umayyah. Abdul Malik mengawali
kekuasaannya dengan melakukan penyerangan terhadap musuhnya. Selanjutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid di sini melakukan perbaikan dalam negeri. Dalam melakukan perbaikan dalam negeri ditandai dengan mengumpulkan anak-anak yatim. Al-Walid ini membangun jalan raya, menggali sumur-sumur. Dan Al-Walid juga disebut dengan masa pemerintahan yang mengalami kemakmuran. Selanjutnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik, di mana Sulaiman bin Abdul Malik merupakan saudara dari Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi khalifah setelah meninggalnya saudaranya Al-Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya masuk pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ia diangkat menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh Al-Walid untuk menjadi khalifah sesudahnya. Dianggap sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah yang paling baik kehidupannya. Yazid bin Abdul Malik merupakan seorang pemimpin yang cenderung pada kemewahan, suka berfoya-foya dan cenderung meninggalkan kesejahteraan rakyat atau tidak peduli. Selanjutnya adalah Hisham bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Hisham ini juga terdapat pemberontakan yang dipimpin oleh Zaid bin Ali Zainal. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, pemimpin yang suka berfoya-foya atau suka kemewahan. Selanjutnya adalah Yazid bin Walid. Perintah Yazid ini tidak dapat menduduki kursi kekhalifahan seperti khalifah-khalifah sebelumnya karena masyarakat sangat tidak mendukung Yazid sebagai khalifah karena kebiasaan beliau yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Pemerintahannya juga terjadi banyak pemberontakan. Selanjutnya adalah Ibrahim bin Walid. Beliau sebagai khalifah itu tidak didukung oleh kaum muslimin, sama seperti khalifah sebelumnya. Ia tidak mendapatkan baiat dari seluruh rakyat. Selanjutnya adalah khalifah terakhir dari Bani Umayyah adalah Marwan bin Muhammad, merupakan seorang ahli negara, kan bisa ditumpas, tetapi beliau tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah. Adapun lembaga-lembaga yang didirikan di Bani Umayyah, lembaga-lembaga penegakan hukum yang didirikan pada masa Bani Umayyah, yakni lembaga kadi, hisbah, dan kekuasaan yang paling tinggi yakni Hakim Al-Mazalim. Adapun faktor kemunduran dari dinasti Umayyah, yang pertama adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan garis keturunan. Pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh gaya hidup yang mewah di lingkungan istana. Faktor yang paling terpenting dalam kemunduran dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.